Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, bertemu kembali di channel Bunyanul Islam TV, channel yang insya Allah menayangkan kajian-kajian Islami yang mudah-mudahan dapat menyokong terbentuknya peradaban Islam. Jika ada makhluk yang diciptakan dengan sebaik-baik bentuk, maka itulah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Namun demikian, kebaikan bentuk itu tidak menjamin kebaikan budi, perangai, terlebih lagi akhlak. Semua kembali kepada sang manusia itu sendiri. Jika iman yang menjadi keutamaannya atau iman yang diutamakannya, maka insya Allah ia selamat dari sifat kebinatangan. Namun, jika sebaliknya, maka seorang manusia akan menjadi sifat-sifat binatang yang hanya berorientasi materi dan kesenangan syahwat belaka. Tidak sedikit manusia yang tampan dan cantik wajahnya, proporsional bentuk tubuhnya, serat tinggi, pangkat, dan jabatannya, namun mereka aspala sapilin martabatnya. Asal beteng sebe, imah page, duit wete, kolor, mineng base, pamajikan mineng kerene. Life is simple. Eating, sleeping, camping, and ngishing, atau hardolin, dahar, dodol ulin, makan, BAB, main. Tidak mau kalah kalangan tua bangkanya, selagi muda hura-hura, usia tua poya-poya, mati masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat BITP rahimakumullah, Al-Quran menyebutkan bahwa tipikal manusia yang berkarakter an'am atau binatang ternak itu adalah mereka yang punya hati atau pikiran namun tidak dipakai untuk tafakur kepada ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga namun tidak dipakai untuk mendengar ayat-ayatnya. Demikian juga mereka punya mata namun tidak dipakai untuk melihat ayat-ayatnya. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan mereka untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Dalam ayat tersebut Allah menyebut kulubun atau hati, ayunun atau mata, dan azanun atau telinga sebagai piranti atau sarana inti manusia yang Allah anugerahkan untuk digunakannya sebagai alat tafakur, tanzurun, dan tadabur kepada seluruh ayat-ayat Allah. Manusia akan dipinta pertanggungjawaban tentang penggunaan ketiga piranti tersebut. Apakah digunakan untuk hal-hal yang Allah kehendaki atau tidak? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Jika manusia menggunakan ketiga piranti tersebut dipakai untuk memahami,
mengenal dan menyadari serta menghayati ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun ayat kauliyahnya, maka ia adalah orang yang menggunakan anugerah piranti tersebut sesuai dengan kehendak sang pemberinya. Dengan kata lain, ia sedang bersyukur atas anugerah hati, mata, dan telinga yang betapa sangat berharganya. Jika tidak, maka ia sedang kufur atas nikmat tersebut, sehingga Allah mensampelnya sebagai an'am alias binatang ternak, bahkan lebih sesat, balhum adol. Na'udzubillahi min zalik. Sahabat BITP rahimakumullah, mengapa berpikir atau tafakur kemudian menjadi penting dalam kehidupan manusia? Bukankah manusia siapapun itu tentu ia berpikir? Setiap hari manusia berpikir tentang berbagai hal, baik itu politik, ekonomi, pendidikan, keamanan, dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang dimaksud berpikir? Melihat dan mendengar ayat-ayat Allah sebagaimana maksud dalam ayat di atas. Jumhur ulama mengatakan bahwa berpikir itu insya Allah akan disebut sebagai tafakur apabila dibingkai dengan 5 hal. Pertama, fikratun fi ayatillah, berpikir tentang ayat-ayat Allah, yatawalladu minhat tauhid wal yaqin, yang akan melahirkan tauhid dan yakin. Pernyataan jumhur ulama ini merupakan parameter berpikir dengan standar input dan output yang jelas. Inputnya berpikir tentang ayat-ayat Allah, sedangkan outputnya adalah melahirkan tauhid dan yakin. Berpikir tentang berbagai hal sesuai dengan cita-cita dan kemauannya itu niscaya dilakukan oleh setiap orang. Namun berpikir dengan standar yang disebutkan jumhur ulama tadi jarang sekali. Sayang jika kita berpikir tentang ayat-ayat Allah namun tidak menghasilkan tauhid dan yakin. Bahkan lebih kasihan lagi, orang yang tidak pernah berpikir tentang ayat-ayat Allah sudah barang tentu tidak akan melahirkan tauhid dan yakin. Na'udzubillahi min zalik. Sahabat BITP rahimakumullah, tauhid adalah pusat dari semua orientasi nilai manusia dan kehidupan yang dilaluinya. Sejatinya, tauhid itu harus melahirkan satu tujuan atau wahdatul ghayah, satu konsep wahdatul manhaj, dan satu model wahdatul uswah. Setiap manusia tentu memiliki tujuan dalam hidupnya. Namun, orang yang mentarbiahkan dirinya dengan akidah tauhid akan memiliki satu tujuan dalam hidupnya. Ia adalah mardhatillah fi dunya wal akhirah. Wa minan nasi may yashri nafsahu bitigo amardhatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Quran surat Al-Baqarah ayat 207. Setelah memahami dan meyakini bahwa satu-satu tujuan hidupnya adalah mardhatillah, maka tentu ia butuh cara atau konsep untuk mencapai tujuannya itu. Ia adalah dinul Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran surat Ali Imran ayat 19. Dinul Islam sebagai konsep mencakup akidah, syariah, dan akhlak, sehingga pada gilirannya ia akan bertransformasi menjadi manusia yang terprogram dengan manhajul ilahi dalam rangka menggapai ridho Allah Rabbul Izzati selama hidupnya. Sahabat BITP rahimakumullah, suatu konsep tentu butuh akan model atau contoh real yang mensimulasi konsep itu. Artinya bahwa Islam sebagai konsep yang akan menghantarkan kepada keridhaan Allah sekaligus akan menggaransi ketentraman dan keselamatan manusia fi dunya wal akhirah itu bukan hanya ngecap atau omong doang atau omong kosong saja, tapi itu ada contoh-contoh nyata yang bisa dipertanggungjawabkan. Ia adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
bagaimana baginda Rasul mengaktualisasikan nilai-nilai Islam baik ketika beliau di Mekah dan di Madinah. Tidak seperti konsep lain di luar Islam, sulit rasanya menemukan rujukan yang jadi role modelnya, konsep atau sistem hidupnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Sahabat BITP rahimakumullah, wahdatul ghayah, satu cita-cita, wahdatul manhaj, satu konsep, dan wahdatul uswah, satu dalam berpola. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang mesti utuh. Cita-cita kaum muslimin ingin menggapai ridho Allah, maka harus memakai konsep yang Allah ridhoi, yaitu dinul Islam. Artinya tidak boleh terjadi penyimpangan. Mengapa? Karena tidak sedikit kaum muslimin yang bercita-cita ingin mendapatkan ridho Allah, namun dengan konsep yang tidak Allah ridhoi atau din ghairil Islam atau sistem di luar Islam. Maka kepada hal ini Allah menolaknya, sekaligus dia mengancam dengan kerugian yang akan terjadi nanti di akhirat. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-Imran ayat 85. Demikian pula wahdatul uswah atau model atau contoh yang mesti dipakai adalah model Rasulullah SAW. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 di atas menjelaskan bahwa Rasulullah sebagai uswah atau model itu liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dan Rasulnya. Pikiran terbaliknya atau mafhum mukhalafahnya adalah jika orang tidak mempunyai cita-cita mendapat ridho dan rahmatnya, maka ia tidak akan mengambil Rasulullah sebagai model atau uswah dalam kehidupannya. Saya jadi ingat petuah orang tua yang bunyinya dalam bahasa Sunda, Islamah jang teu cukup ku polo tapi kudu make pola. Islam itu tidak cukup dengan kepandaian dan kepintaran, tapi harus dengan contoh. Sahabat BITP rahimakumullah, yang kedua, berfikir yang akan menjadi tafakur adalah fikratun fi alaillah, berfikir tentang anugerah-anugerah Allah, yatawalladu minha al-mahabbah wasyukru, yang akan melahirkan cinta dan syukur. Kembali ketiga piranti di atas, karena seringkali manusia melupakan ketiga piranti itu sebagai suatu anugerah, padahal ketiganya merupakan unsur hakiki yang ada pada dirinya. Apalah artinya manusia jika tidak bisa berpikir, mendengar dan melihat? Yang ingin saya katakan adalah ketiga piranti tersebut merupakan anugerah-anugerah Allah. Sebagaimana dimaksud jumhur ulama tadi, saya tidak membatasi nikmat dan anugerah Allah karena nikmatnya tidak bisa dihitung berapa jumlahnya. Inputnya adalah fikratun fi alaillah, berpikir tentang anugerah-anugerah Allah, dan outputnya adalah al-mahabbah wa syukru, cinta dan syukur. Artinya, apabila ketiga piranti tersebut diaktifkan kepada berpikir, mendengar dan melihat ayat-ayat Allah, sehingga dengan mengaktifasi piranti tersebut seseorang mendapatkan kebenaran yang hakiki. Dia mengenal siapa dirinya, apa tujuan hidupnya, apa tugas dan tanggung jawabnya, mengenal sedang di mana posisi dirinya, sudah sampai mana ia melakukan tugas hidupnya. Maka insya Allah orang tersebut sedang belajar mencintai diri dan penciptanya, serta sedang belajar bersyukur akan sekian banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Sahabat BITP rahimakumullah, mudah-mudahan dengan sedikit ilmu yang saya sampaikan dapat membawa kepada perubahan status diri
tidak terus berkutat pada martabat an'am atau binatang ternak, namun bisa bertransformasi kepada status yaitu abdun min ibadillah, hamba di antara hamba-hamba Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tinggal menyisakan 3 bingkai lagi dari perkataan jumhur ulama tadi sebagaimana termaktub dalam kitab Nasaihul Ibad. Pada tayangan berikutnya insyaallah kami akan menyampaikannya. Mudah-mudahan kita masih diberikan panjang usia dan dipandaikannya untuk menggalang dinullah wa dinul Islam. Jangan lupa klik tombol subscribe, like and share serta komentar positif karena itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.